Halo, selamat datang di Winseling untuk topik bacaan kali ini. Judulnya adalah Berita Baik. Kamu sudah siap? Ya, sudah siap untuk apa? Kita lihat nanti di sini ya, di kartu-kartu ini. Ya, sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winseling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini ada 3 pilihan kartu. Ya, aku akan sebutnya ini pile 1, pile 2, pile 3. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Yang pertama ada kartu Seven of Pentacles. Ya, lalu yang kedua di sini kita ada King of Wands. Yang ketiga kita ada Four of Cups. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi. Boleh pilih lebih dari satu. Ya, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3. Kalau ketarik ke lebih dari satu bisa. Ya, kalau yang kamu pilih ternyata seperti tidak resonate dengan situasi kamu boleh coba pilih yang lain. Kadang ada kalanya kita salah menarik intuisi. Ya, kalau misalkan sama sekali tidak resonate dengan kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini atau bacaan ini bukan untuk kamu. Oke, karena ini general reading. Oke, kita langsung mulai aja. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kamu semua. Dan I hope you guys enjoy this reading. Thank you so much and I'll see you in the reading. Halo pile nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu ini, Seven of Pentacles, ini adalah bacaan kamu yang judulnya Berita Baik, Kamu Sudah Siap. Ya, kita lihat kamu sudah siap untuk apa? Pile nomor 1. Ya, kalau dari, kita langsung mulai aja ya. Kalau dari kartu ini, Seven of Pentacles, aku ngerasa ada sesuatu yang akhirnya bertumbuh dan berbuah untuk kamu sih. Kalau yang aku lihat, jadi mungkin kalau pile nomor 1 ini Seven of Pentacles ngomongin tentang pemetikan hasil. Ya, ada semacam hasil yang berbuah yang kamu bisa nikmatin gitu. Pile nomor 1 feeling aku ini ada sangkut pautnya sama rezeki. Sebagian besar dari kamu kelimpahan. Ya, tapi ingat kalau bentukan kelimpahan atau abundance tidak selama-lamanya, maksudnya kayak ngomongnya gimana ya? Tidak harus bentukan uang, ya, tetapi kan rezeki itu bisa dalam bentukannya apapun. Cinta bisa, kedamaian bisa, ya, intinya ada buah yang kamu petik di sini dari sesuatu yang mungkin kamu selama ini sudah jalanin atau kamu sudah upayakan gitu ya. Aku melihat ada semacam energi, effort atau upaya yang sudah masuk ke sini. Pile nomor 1. Kita langsung lihat aja dari kartu-kartu kamu. Pile nomor 1. Ya, masa kata-kata kamu berikutnya. Kita lihat di sini. Aku shuffle tarotnya lagi untuk file 1. Oke, aku doa sebentar. Oke, aku kan ambil 4 kartu ya. Aku nggak baca kartu kebalik. Ya, Six of Swords. Oke. Empress, bagus banget. Oke. Oke, kita ada Ace of Pentacles. Iya, rezeki nih. Rezeki. Seven of Pentacles keluar lagi di sini ya. Double nih Seven of Pentacles-nya, file nomor 1. Yes, bawah decknya kita ada The World. Ini bagus banget. Sebagian besar dari kamu ini opportunity besar yang akan terbuka akhirnya untuk kamu karena kamu sudah siap. Energi kamu memancarkan sinyal siap dan layak gitu loh. Entah kenapa aku juga ngerasa ada semacam kelayakan yang kamu rasakan. Mungkin kamu ngerasa ya, saya sudah berupaya sekian lama ini. Ya, selama ini saya bertumbuh dan berkembang sehingga saya saat ini sudah layak untuk menerima apapun yang kamu sedang manifestasikan ini, pile nomor 1. Aku ngelihat kamu nyirem ini tuh udah lama, pile nomor 1. Entah ini kamu bertumbuh secara batin, spiritual, atau kamu berupaya menyiram sesuatu yang kayak kamu tuh tahu kalau suatu saat ini akan berbuah. Entah ini suatu bisnis usaha yang kamu kembangkan, karena Ace of Earth ini ngomongin tentang awal mula potensi terbukanya rezeki kamu. Ya, ini bibit yang akhirnya siap untuk kamu kembangin gitu. Dan kamu akan petik buah-buahnya, dan sebagian besar dari kamu proses ini nggak lama. Sebagian besar dari kamu ini rezeki yang terpending.
Kalau 7 udah keluar di sini 2 kali, Seven of Pentacles sama nih ya. Dari sekian banyak kartu, ini 2 matching di sini. Pile nomor 1. Ya memang ya nggak ada yang kebetulan ya di sini. Ya udah, ini udah konfirmasi. Ini beberapa dari kamu investasi yang akhirnya berbuah besar, aku ngelihat itu juga. Seven of Pentacles, bagi kalian yang berinvestasi ya, bermain entah ini saham, entah ini investasi apapun bentukannya, nggak harus saham juga, cuman ini kayak banyak contoh-contohnya aja di sini ya. Tapi di satu sisi aku juga ngeliat kamu tuh banyak invest ke diri kamu sendiri, kamu belajar banyak, kamu mungkin banyak dari kalian yang juga kayak selama ini berbenah dalam skill, dalam talenta, kamu banyak baca-baca, kamu banyak ikut seminar mungkin, ya seperti itu. Beberapa dari kalian banyak yang setelah melewati fase studinya, fase nol pembelajarannya gitu yang aku lihat juga di sini. Dan energi kamu di sini hadir sebagai di Empress. Kalau energi Empress ini udah keluar, kelayakan kamu untuk menerima kemantapan energi yang kamu bawakan di sini. Ini udah kamu tinggal buka tangan kamu dan kamu siap menerima ini. Pile nomor 1. Empress ini energi yang mau masuk ke kamu gede, ini bukan kecil-kecil. Ya, kalau ini rezeki ya rezeki yang besar atau peluang besar untuk kamu. Kalau ini pasangan ya berarti Empress ketemu sama Emperor-nya. Bisa jadi juga di sini. Karena biasa jadi buah kebaikan yang kamu petik adalah ternyata jodoh yang sejati. Itu ada juga beberapa dari kamu karena divine feminine energi kamu hadir di sini. Meskipun gambaran divine masculine-nya nggak hadir ya, karena aku cuman buka segini. Cuman ya karena ini pesannya juga untuk cakupannya lebih luas ya ini. Ya Six of Air ini, Six of Swords ini, pertanda kamu udah move on. Nih kayak kamu tuh udah keluar dari apapun pusaran kegelapan kemarin ini loh. Ya, kamu udah berhasil keluar dari pusaran air gelap ini dan kamu udah move on ke hidup kamu yang baru. Itu yang aku lihat, pile nomor 1. Energinya sangat positif. Dan beberapa dari kamu mungkin juga ada yang akhirnya udah finally bisa move on dari situasi, dari seseorang. Mungkin kamu sudah berhasil memaafkan, kamu sudah berhasil berdamai, kamu energinya sangat-sangat positif, sangat putih gitu yang aku lihat di sini ya. Seperti angka 3 yang kelihatan nyala putih ya di sini. Nih angka 3, beberapa dari kamu sering ngelihat angka 3 berulang atau 7 di sini. Ya, yang artinya kalau udah kayak gini, kamu akan lihat keberuntungan demi keberuntungan terjadi di dalam hidup kamu. Ya, dan ini kamu akan ketemu orang-orang yang bener-bener support gitu loh apa yang kamu jalanin. Pile nomor 1. Ya, support dari orang-orang yang kamu temukan dan support dari semesta alam ada untuk kamu di sini. Untuk kamu ngejalanin apa yang kamu mau jalanin. Tapi ingat, perahu ini, kapal ini nih, kapal ini hanya bisa jalan kalau kamu dayung kapalnya, kalau kamu navigasi kapalnya. Ya, gitu. Jadi, tetap ada effort yang kamu harus keluarkan di situ. Tetap ada arahan yang kamu harus pastikan kamu mau arahin ini kemana. Tujuan kamu kemana, kamu harus sudah tahu itu. Tapi kalau energi kamu sudah hadir sebagai Empress di sini, aku yakin sebagian besar pile nomor 1 ini udah jelas banget dia mau apa. Sudah jelas banget tujuannya mau kemana, makanya semesta akhirnya bukain jalan ini besar untuk kamu. Aku ngeliat jalan yang terbuka lebar besar. Aku ngeliat kapal kamu ini megah banget dan udah siap meluncur ke depan. Pile nomor 1, Ace of Earth, peluang yang akhirnya Tuhan semesta berikan ke kamu. Aku melihat penjaga kamu di sini memberikan sesuatu kayak ke kamu, ke tangan kamu gitu, tangan kamu yang terbuka seperti ini. Pile nomor 1. Nih, kamu menerima di tangan kamu ini. Ya, ini tadi aku dapat vision ini, aku baru nyadar juga kalau di sini gambarnya dia ngegenggam ini ya kayak padi gitu loh. Nih. Padi artinya apa? Kesuburan. Beberapa dari kamu ada yang akhirnya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena Empress juga bisa melambangkan sosok energi mother energy ya. Atau beberapa dari kalian ada yang sudah siap menjadi ibu rumah tangga sekaligus berkarya. Itu juga ada beberapa dari kamu. Ya, siap untuk akhirnya jalanin membuka peluang sendiri misalkan. Ada semua di sini. Ya kalau kita buka peluang sendiri kan kita nanam energi kita di situ. Entah kita tanam uang, tanam modal di situ, ya, kita tanam upaya kita di situ. Itu semua akan berbuah luar biasa untuk kamu, pile nomor 1. Kamu nih kayak ganti era yang aku lihat. Ya, kamu tuh dari era
tenggelamnya kamu di sini, kamu sekarang di era kemenangan kamu, pal nomor 1. Ini ke depan, udah, ini respon kesiapan kamu udah terdengar oleh semesta alam ini. Tinggal bagaimana semesta alam ini memberikan balik ke kamu. Tentunya akan berbeda-beda untuk setiap dari kamu, tapi ini something big. Potensi yang sangat besar yang aku lihat. Ya, untuk pal nomor 1. Very good di sini. Aku ngeliat energi kamu jauh lebih kayak ngerasa independen, lebih kuat, lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mungkin dulu-dulunya kamu masih ada seperti mentalitas korban, tapi sekarang sudah enggak. Seorang Empress ini bukanlah seseorang yang punya victim mentality, tidak. Seorang Empress ini seseorang yang bisa mampu untuk menciptakan hal-hal baik, punya kepercayaan dirinya di situ. Dalam segala aspek, kita mau ngomongin tentang keuangan, percintaan, kesehatan. Beberapa dari kamu nih glow up secara keseluruhan loh, pal nomor 1. Energi kesiapan kamu berasa banget di aku. Aku sih berharap ini kamu bisa konsisten aja ke depannya untuk kamu grow, untuk kamu berkembang. Untuk bibit-bibit padi ini kamu bisa tanam dan akhirnya jadi sawah yang membentang luas. Itu rezeki kamu membentang luas sampai ke sana. Ya, kalau udah keluar 2 sama nih. Udah, ini ingat ya, angka 3 ini akan terus bermunculan dan dia terang banget nih energinya. Ini yang jagain kamu, angel kamu lagi ngasih angka ini 3 dan 7, angka kembar 7. Kalau kalian lagi lebih sering lihat angka 3, kalau angka 7 udah masuk, itu tandanya kamu sudah semakin dekat ke tujuan kamu. Kalau kamu sudah lihat angka 3 dan 7 sekarang ini, 7 juga banyak ya, pal nomor 1, ini berarti nggak lama lagi. Ya, karena 1 tambah 6 di sini juga sama dengan 7. Ya, jadi ada 777 ini keberuntungan yang luar biasa dan angka spiritual yang cukup kuat ya, angka 7 ini. Ditambah 3. Ya, tapi 3 ini kan ini major arcana ya, jadi aku nggak hitung. Jadi aku hitungnya yang ngelihatnya yang minor-minornya nih. 6 tambah 1 7, di sini ada 7, di sini ada 7 lagi. Even kartu-kartunya aja seperti terlihatnya beruntung gitu, kamu bisa sama gitu di sini angkanya ya. Luck is on your side. Ini keberuntungan ada di pihak kamu, pal nomor 1. Oke. Sebelum aku masuk ke kartu-kartu berikutnya, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir. Jangan terlalu terpatok sama ini ya, tapi ini yang hadir di sini mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan aja untuk kamu. Ya, aku ngeliat Virgo, Gemini strong di sini. Ya, fixed signs, Leo, Aquarius, Scorpio, Taurus, Capricorn ada di sini juga. Ya, beberapa ininya nih zodiaknya. Ya, gitu. Mungkin ya Aries dan Sagittarius juga sepertinya ada energinya karena ada energi petualangan ya, adventure. Aku ngelihat di sini Six of Wands. Ya, ini kayak seperti petualangan baru kamu. Kayak kamu tuh masuk ke stage berikutnya. Kalau kayak kita main game gitu ya, kayak kamu terbuka petualangan baru, cerita baru yang kamu akan jalanin gitu loh. Seperti misi barunya kamu gitu, pal nomor 1. Dan ini nanti hasilnya akan jauh lebih dari apa yang pernah kamu akan hasilkan. Jauh dari apa yang pernah kamu hasilkan dalam hidup kamu, ini yang aku lihat. Ini next stepnya kamu ini. Oke, sekarang kita lihat dari kartu-kartu berikutnya untuk tahun nomor 1. Kita lihat nih. Sangat-sangat positif ya ini. Energinya, aku excited bacain kamu. Energinya sangat-sangat semangat sekali. Ya, aku doa sebentar. Oke. Sorry. Ini ada tiba-tiba jadi sorry ya, agak redup mataharinya hilang. Ntar biasanya dia muncul lagi. Solitude, purity, and then moon energy, and protect your dreams. Oke. Ya. Jadi kita lihat dari sini dulu ya, solitude and purity. Ini kamu boleh zoom, boleh kamu screenshot, terserah ya. Ini aku deketin deh kartunya ya. Nih,
Jadi solitude and purity ini ngomongin tentang kayak diri kamu yang ini mataharinya keluar lagi. Diri kamu yang melewati siklus mungkin kesendirian beberapa dari kamu. Mungkin banyak situasi-situasi di masa lalu yang akhirnya membawa kamu ke posisi sendiri. Tapi di posisi sendiri, kamu dimurnikan. Kamu memurnikan diri kamu di situ secara mental dan spiritual. Mungkin memang di fase itulah kamu memang harus melewati itu semua sendiri. Nggak bisa dicampur aduk sama energi orang lain. Kemarin-kemarin nih, power nomor 1. Jadi kayak kamu mungkin ada kemarin fase being alone-nya. Ya, being alone ini nggak harus kayak kamu single ya. Bisa jadi kayak kamu punya pasangan, tapi kayak kamu lebih banyak mungkin apa ya? Ya intinya proses perkembangan diri kamu dalam solitude kamu tuh masih ada di sini. Ya, dan di sini dibilangnya total harmoni akan apa ya? Keharmonisan dalam segala hal ini akan terjadi dalam hidup kamu. The greatest treasure, ya harta karun yang paling baik di sini dibilangnya kepada mereka ya yang selama ini menunggu dalam diamnya. Ya, dan dalam kesendiriannya akan hadir untuk kamu power nomor 1. Purity, karena di dalam, seperti aku bilang ya, kadang kita punya beberapa rentang waktu dalam hidup kita gitu ya, itu dimana kita disendirikan oleh semesta. Jadi nggak ada orang yang bantuin, kita tiba-tiba jauh dari semua orang, atau mungkin di rumah doang, atau mungkin bener-bener nggak kerja, atau kayak gimana misalkan ya. Itu kan karena kalau kita kerja kan kita ketemu orang-orang. Ya kayak kamu tuh lagi dimurnikan. Unicorn ini tanduknya melambangkan ketajaman spiritual kamu. Kamu lagi bertumbuh dan berkembang secara spiritual dalam kesendirian kamu. Tapi unicorn ini dia ngegigit si lentera ini. Lentera yang artinya apa? Penerangan, pencerahan hidup. Dan kamu hadir di sini bersayap. Power nomor 1. Artinya kamu udah siap terbang, sayap kamu udah tumbuh. Fairy energy ya di sini, power nomor 1. Nah di sini dengan purity, di sini dibilangnya always trust in the purity of your heart. Kalian adalah orang-orang yang punya hati baik, tulus, murni. Itu yang udah aku rasakan dari awal. Makanya aku udah bilang kamu layak sekali untuk ini. Dan aku tahu sebagian besar dari kamu, apapun bentuk kesuksesan kamu, cita-cita kamu atau apapun ini, aku tidak merasakan adanya keinginan-keinginan yang egois gitu loh. Mungkin keinginan-keinginan yang kayak gitu udah semakin gak ada dalam diri kamu. Tentunya kalau kamu memang sejahtera, kamu memang harmonis dalam hidup, yaitu untuk kamu bisa ciptakan sesuatu yang baik lagi ke depannya. Ya, jadi di sini pesan dari semesta, coba lihat ke dalam hati kamu lagi. Karena di situ sebenarnya jawabannya sudah ada. Kalau kamu lagi bingung, kamu harus kemana? Ya, minta petunjuk sama ini ya. Tapi sayap kamu udah terpasang ini power nomor 1. Ya, we have solitude and purity. Lalu sekarang kita lihat di 2 kartu ini dulu. Ya, kita ada moon energy and protect your dreams. Iya, ini kayaknya pintu menuju cita-cita kamu kebuka. Ya. Nih, moon energy beberapa dari kalian mungkin kemarin pas bulan purnama ya, nih baru aku posting ini baru lewat bulan purnama beberapa hari. Ya. Kayaknya ya seminggu atau beberapa hari, I don't know, cuman ya kayak udah seminggu sih. Cuman di sini intinya moon energy kemarin itu beberapa dari kamu mungkin ada yang ngerasain efeknya sangat-sangat lebih besar dari biasanya ya, atau lebih dahsyat untuk diri kamu. Tetapi itu sebenarnya adalah energi alam semesta yang sedang menyatu dengan energi kamu power nomor 1. Ya, itu energi surrenderingnya ada energi feminin ya. Nih, Empress energi divine feminine itu sama energi moon energy di sini dia sinkron. Ya karena moon energy itu memang jatuhnya nge-cleansing, membersihkan, mereplenish gitu loh, mengisi ulang, bukan mengisi ulang sih, lebih kayak ke menarik kamu untuk melepas hal negatif dan menarik hal positif dengan kamu maju gitu, seperti itu. Makanya di sini kan ada Six of Air. Makanya kalau malam-malam itu laut semakin narik ya energinya. Nah itu jadi karena ada energi bulannya gitu. Nah ini kamu lagi mau ditarik maju yang aku lihat power nomor 1. Kamu cuma tinggal ngalir di sini, dibilangnya surrender. Karena apapun yang akan terjadi di sini ini akan seperti proses yang sangat natural sekali. Gak ada tuh kamu paksain apapun, tapi ini semua terjadi. Jadi kamu diminta untuk ngalir sama flow of life, sama arus kehidupan dulu untuk saat ini. Kalau kamu bingung
Ada yang nolongin kamu, ada yang bantuin kamu di sini untuk tetap menenangkan kamu, power nomor 1. Dan mungkin itu yang selama ini kamu pelajarin juga. Dalam kebingungan kamu, arah hidup kamu, mungkin kamu berupaya untuk tetap tenang dan menumbuhkan kedamaian dalam pikiran dan hati kamu. Itu yang namanya seseorang yang sudah siap untuk menerima. Ya, dan di sini protect your dreams. Semesta, ya intinya semesta menjaga cita-cita dan mimpi kamu. Kalau kamu punya cita-cita besar atau mimpi yang besar, ini bisa jadi surprise untuk kamu, jalan kebuka ke sana. Ya, dan kamu sebagai guardian dan protektornya untuk cita-cita dan mimpi. Cita-cita dan mimpi itu energi yang kamu harus jaga, kamu harus lindungin. Karena itu berharga sekali ya, cita-cita mimpi kamu ini. Ya, di sini kan dibilang you are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Ketika energi kamu sudah lebih baik, kamu sudah lebih bijaksana, lihat dia memprotek mimpinya, cita-citanya, cahaya dalam diri dia di sini. Ya, keep them close to your heart until you are ready to release them. Sampai akhirnya ini terkabulkan. Ya, ini akan terkabulkan ketika kamu siap. Kalau belum siap kemarin-kemarin makanya belum kekabul, ya udah, belum terkabul ya karena ini kamu belum ready. Ya, jadi itu. Nah, ini untuk penutupan aku akan shuffle dadu ya. Tapi kali ini aku pakai 3 dadu. Ini placement ya, planet, zodiak, sama housesnya di sini. Aku cuman akan shuffle sekali dan kita lihat di sini petunjuk semesta untuk kamu bagaimana, oke? Power nomor 1. Aku sembari doa ya. Oke, power nomor 1. Interesting. Oke. Oke, ya Saturn. Saturn in Scorpio in 3rd house untuk pile 1. Ya, berarti selama ini mungkin kamu sedang melewati siklus karma Saturn kamu. Kalau bagi yang mungkin belum paham mungkin astrologi, di sini aku jelasin sedikit. Saturn itu ngomongin tentang sesuatu yang sangat challenging dalam hidup kamu karena ini men-challenge sisi zona nyaman kamu yang pasti. Ya, kenapa? Karena Saturn ini energinya ngebawa lessons, pembelajaran. Ya, biasanya sesuatu yang kayak kita tuh sebenarnya udah tahu arahnya ke sana, tapi ada aja halangannya, entah itu dari pemikiran kita yang menghalangi kita sendiri, ya, atau kita pengen sesuatu tapi kitanya sendiri nggak mau upaya untuk ke sana, misalkan ya. Kenapa? Karena untuk kamu bisa mencapai itu, kamu harus tanggung jawab akan tujuan kamu di sini. 1, kamu harus memahami dulu pelajaran-pelajaran kamu, supaya restriksi-restriksinya atau batasan-batasan ini, atau halangan-halangan ini jadi lepas. Ya, jadi putus. Dan semua ini butuh waktu. Ibaratnya gravitasi narik ini semua. Makanya tadi aku bilang ada energi gravitasi bulan nih di sini, moon energy. Tapi ini sesuatu yang sudah menanti-nanti kamu sudah lama. Ya, dan kamu lagi gerak ke sini. Ini sedang OTW ke kamu juga. Jadi nanti ketemu di tengah gitu loh. Aku ngelihat visual gambaran 2 bintang yang collide gitu ya. Dan dia itu tandanya kamu dan semesta ketemu di tengah dan menciptakan sesuatu yang bombastis, ibaratnya seperti itu. Ya, Scorpio itu tadi ngasih aku energi itu. Intens, sesuatu yang sangat intens gitu. Makanya ini bisa menjadi suatu proses yang intens mungkin. Tapi kamu secara tidak langsung menembus diri kamu sangat dalam, batin kamu. Dan apapun yang kamu akan tembus dalam sukses ini, sukses kamu akan sangat mendalam yang aku lihat, power nomor 1. Ya, dan 3rd house di sini ngomongin tentang energi komunikasi, keluarga, mungkin teman-teman ya, komunitas kamu sendiri, perjalanan juga bisa kelihatan ya di sini energi, karena di sini ada 6 of Swords juga. Ya, ini mungkin ini petunjuk apa yang nanti akan terjadi ke kamu, mungkin ada elemen-elemen ini.
komunikasi dengan orang-orang yang nanti akan bantu kamu. Tiba-tiba mungkin kamu harus pergi ke suatu tempat untuk menerima peluang ini, atau peluang ini membawakan kamu ke suatu tempat yang berbeda. Entah ini sementara, bolak-balik, atau memang kamu permanen pindah, bisa jadi. Karena ini akan intens. Kalau kamu memang harus pindah, nah itu menguji zona nyaman kamu lagi. Saturn ini yang tadi aku bilang. Ya, karena ada aja biasanya orang-orang ya, aku bukannya bilang kamu gimana, cuman kadang orang alasannya ada aja. Saya harus gini. Nanti susah lah gini. Nanti kalau nanti ini begini gimana? Kalau nanti orang ini ngomong ini gimana? Kelamaan begitunya sampai bertahun-tahun kagak gerak-gerak. Ya. Sekarang kamu sudah semakin sadar, spiritual kamu sudah menyadarkan kamu untuk mengeliminasi pikiran-pikiran yang membuntukan kamu sendiri. Power nomor 1. Kalau kamu mau sukses, kamu nggak bisa punya mental yang seperti itu. Ya, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu fokus ke sana dan kamu capai itu. Nggak ada cara lain. Mau orang lain mau gimana kek, mau kamu harus punya tanggungan A, B, C, D, E. Kenapa? Tuhan semesta udah tahu tanggungan kamu apa aja. Justru kamu mau dikasih yang lebih banyak supaya kamu bisa lebih mudah menanggung beban-beban kamu. Kalau kamu punya beban tanggung jawab, kan ada orang yang mungkin tulang punggung, dia harus menanggung ini. Tapi langkah keyakinan yang kamu ambil, kalau kamu benar-benar bisa yakin kalau itu adalah langkah intuisi kamu nggak akan pernah dikecewakan Tuhan semestamu. Power nomor 1. Kenapa? Aku udah pernah ngelewatin ini dulu. Ya, power nomor 1. Kalau aku nggak ngambil langkah itu, aku nggak akan sampai di titik ini sekarang. Aku nggak akan sampai di titik dimana aku sudah, ya ini sekarang menjalani, ya kalau mau dibilang tujuan, misi jiwa, dan lain-lain. Dan hidup jauh lebih sejahtera daripada aku yang dulu. Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kebayang dulu. Maksudnya aku bisa sampai di titik ini. Bukannya aku bilang aku super sukses gimana, enggak. Sukses itu sangat subjektif. Power nomor 1. Tapi yang satu hal yang aku tahu, kalau dulu aku dengerin omongan orang, dulu aku kayak nanti ini ya begini, aku pedulikan orang mau ngomong apa segala macam, aku nggak akan nyampe di titik ini. Ya, dan tanggung jawabku nggak 0. Banyak yang ibaratnya harus aku lepas sementara untuk aku bisa maju dulu. Ya ini, supaya kita keluar dari lubang hitam ini dulu nih, pusaran air ini yang selama ini narik kita ke bawah terus, itu apa? Apakah itu pikiran kamu sendiri? Apakah itu orang-orang di sekitar kamu? Mau nggak mau ini harus lepas dulu sementara. Kamu harus maju dulu, berhasil, sukses, baru kamu bisa narik lagi energi-energi ini kalau kamu mau nanti ke depannya. Tapi kamu sudah akan lakukan ini dengan diri kamu yang sudah jauh lebih bijaksana, Pak, nomor 1. Ya, jadi pembenahan ini sangat tergambar di sini, Pak, nomor 1. Ya, sukses ada untuk kamu. Aku ngeliat ini udah kelihatan banget di sini. Titik terang hidup kamu ini udah mau kelihatan. Kamu udah siap untuk ini. Energi kamu udah jauh lebih murni. Oke? Energi feminin hadir Moon dengan Empress ini berarti lagi-lagi menandakan kesiapan untuk menerima. Ternyata mimpi kamu, cita-cita kamu, desires kamu di sini itu dreams ya. Itu bukan sesuatu hal yang halusinasi atau mustahil. Akan ada versinya alam semesta ini untuk kamu nanti gimana. Dan itu akan di luar apa yang pernah kamu bayangkan. Tapi secara positif ya. Oke, hal nomor 1. Itu aja bacaannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan sonet, maaf kalau ada salah-salah kata. Hal nomor 1, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, aku juga ada sesi yang beberapa bulan ini aku baru buka. Ini juga by request. Ada spiritual learning sama tarot learning. Itu yang terpanggil silakan datang. Ya, intinya apapun yang ada di sini,
berlaku bagi apapun siapapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck untuk kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Pile no more. 1. Bye-bye, see you. Halo Pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu King of Wands. Ya, energinya sangat regal ini ya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Berita Baik, Kamu Sudah Siap. Nah, kita lihat di sini sudah siap untuk apa. Oke, Pile nomor 2. Di sini ada beberapa sih, ya. Yang aku lihat gini, Pile nomor 2 aku melihat adanya sesuatu yang kontras dalam energi kamu ya. Maksudnya kamu seperti sudah berhasil merubah energi yang tadinya mungkin nggak bersemangat jadi lebih bersemangat gitu ya, nggak percaya diri jadi lebih percaya diri. Jadi kayak kesembuhan di situ tuh sudah ada. Aku melihat api baru yang ada di dalam diri kamu. Mungkin ini sudah kamu jalanin beberapa lama ini ya. Kayak kamu ketemu semangat kamu kembali. Kalau belum ya ini yang akan datang ke kamu. Ya, Pile nomor 2. Dan aku ngelihat seperti kamu sudah mengumpulkan niat dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang kamu rasa baik untuk kamu sendiri, dan ini akan menjadi langkah-langkah intuisi yang tajam, Pile nomor 2. Ya, karena kamu sudah memberikan energi api yang menyala, semangat yang membara di sini, Pile nomor 2. Sepertinya kamu akan siap menerima sesuatu yang seperti ide yang cemerlang gitu ya, untuk nanti kemana kamu mau ngelanjutin ide itu nanti ke depannya. Beberapa dari kamu di sini, aku ngelihat ada yang akhirnya bertransisi ke wirausaha. Aku ngelihatnya seperti itu. Banyak beberapa dari yang Pile nomor 2 ini yang aku lihat. Ya, atau mulai coba nyambi di situ. Atau lebih kayak beberapa dari kamu mungkin ada yang kayak ke ranah spiritual career juga ada, aku ngelihatnya ya, Pile nomor 2. Intinya kamu bawa cahaya di dalam apa yang kamu jalanin, tapi kamu sudah nggak lagi cuman duduk-duduk diem aja, cuman tanpa adanya kayak langkah ya. Kamu sekarang sudah di fase dimana energi kamu sudah matang dan sudah siap maju, udah siap ngelangkah. Beberapa dari kamu, entah kenapa aku ngelihat adanya energi glow up yang cukup terang ya di sini. Secara fisik yang aku lihat ya, jadi secara mental dan spiritual kamu sudah cukup matang, sudah oke. Nah, fisiknya ini mengikuti ya. Beberapa dari kamu mungkin akan sering ngedenger orang lain ngomong ke kamu nih, Pile nomor 2, kok Pile nomor 2 beda ya, kayak muka kamu kayak beda aja gitu, kayak nggak seperti biasanya. Padahal kalau kamu lihat sendiri, mukaku kayaknya biasa-biasa aja, sama-sama aja. Tapi secara secara nggak langsung, secara bawah sadar, orang lain melihat diri kamu karena apa, aura kamu udah beda gitu. Meskipun muka kamu sama-sama aja, aura kamu udah lebih bercahaya dan terang. Ya, banyak yang akan memuji kamu secara penampilan, Pile nomor 2. Dan aku ngeliat kamu berbenah dalam penampilan kamu juga ada. Ya, contoh yang wanita, aku ngeliat beli baju yang mungkin nggak tahu, kayak bukan untuk kamu bikin orang lain suka sama kamu, bukan. Tapi entah kenapa kayak kamu pengen pakein baju itu di diri kamu sendiri gitu loh. Ya, atau mungkin ya kalau perempuan kan banyak ya, nggak cuma baju. Kalau laki-laki mungkin cuman kayak ya baju, rambut gampang gitu ya. Kalau wanita kan ya ada rambut, ada makeup, ada baju, ada aksesoris, mungkin ada apa gitu, lebih kompleks ya gitu. Tapi aku ngelihat kamu dari head to toe, dari kepala sampai kaki, kamu renew, kamu baru semua gitu loh. Nah, aku lihat ya entah kamu memang bener-bener lagi pengen belanja juga, aku juga nggak tahu. Tapi kalau kamu memang ada kapasitasnya dan ada keinginan untuk mengupgrade ya, misalkan isi lemari kamu atau apapun itu, kamu jalanin aja. Itu tanda kalau energi kamu sudah siap untuk hal-hal baru seperti itu ya gitu. Tapi tentunya dengan bijaksana ya, jangan kamu habiskan uang kamu semua di situ ya, itu nggak bijaksana dong ya kan. Jadi tapi aku melihat kamu bener-bener kayak, karena yang aku lihat di vision aku, kamu tuh pakai jubah warna emas loh, Pile nomor 2 ya, di penglihatan aku. Dan kebetulan di kartu ini pun dia juga pakai baju panjang, meskipun di sini gambarnya King Raja ya, baju panjang yang berkilauan. Dan di belakangnya dia kursinya pun juga ini kayak dipan kursinya ini, sandaran kursinya, tahtanya dia juga dari emas ya gitu. Dan dia memegang tongkat ini seperti kayak memberikan perintah gitu ya.
Tapi bukan sekedar memberikan perintah, tapi ini perintah di mana dia tahu ketika dia perintahkan ini akan menciptakan hal-hal baik. Nah, soal ngomongin tentang perintah ini, power nomor 2, ini berarti kita ngomongin tentang apa yang kamu komen sendiri untuk manifestasi kamu. Ini semua tinggal kamu keluarin dari mulut kamu. Ya, gitu. Kayak, aku bisa ini, atau aku mau ini, aku mampu untuk ini, gitu kamu sebutin. Energi manifestasi kamu lagi kenceng, energi perintah kamu, komen komen untuk energi kamu ini lagi besar. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut nih, dalam artian kalau kamu misalkan kayak susah lah, nggak realistis lah, nggak mungkin lah segini aja, ya berarti kamu nanti akan segitu aja. Ya, jadi justru setinggi-tingginya yang kamu bisa. Nanti biar semesta yang taker itu untuk kamu, bukan kamu sendiri yang taker itu untuk kamu. Ya, power nomor 2. Ya, power nomor 2 di sini ada pesan sedikit untuk kamu. Jangan menunggu mengharapkan sesuatu datang ke kamu. Kamu boleh punya harapan baik untuk itu. Ya, kamu bisa ucap dari mulut kamu, pasti bisa begini, semua akan baik-baik aja. Tapi jangan kamu nunggu atau seperti kamu tuh kayak ngarepin itu banget gitu loh. Kenapa? Di situ ego kamu keluar. Vibrasi kamu turun. Seolah-olah kamu nggak punya. Seolah-olah kamu kekurangan. Maka kamu akan terus berkekurangan di sini. Power nomor 2, entah kenapa itu pesan masuk ke aku di sini. Beberapa dari kamu yang sudah paham teknik manifestasi pasti ngerti apa yang aku bilang ini, power nomor 2. Ya, jadi dalam proses ketika kamu memang menginginkan sesuatu, punya harapan yang besar akan sesuatu, kamu tinggal sebut itu, kamu aminkan, oke. Kasih ruang untuk semesta bekerja untuk kamu. Kasih waktu untuk ini semua. Kamu fokus ke apa yang kamu bisa lakukan sekarang. Action. Give some action. Kasih energi gerak. Rodanya tuh digerakin, jangan diem aja, power nomor 2. Kalau kamu yang masih diem aja nih. Tapi nggak tahu Kak mau digerakin kemana. Gerak aja, mau jalan di tempat juga nggak apa-apa, yang penting gerak. Ya, contoh gimana? Kalau kamu belum dapat kerja misalkan, ini mungkin ada beberapa dari kamu ya. Jangan diam aja. Coba untuk nulis, coba untuk belajar, coba untuk latihan apa, gitu-gitulah. Atau bikin apa, tergantung bidang kamu apa. Atau kamu tertarik dengan sesuatu yang baru, kayak hati aku kok lagi kepengen ini ya, lakuin. Ya. Yang penting gerak energi kamu, muter, jangan statik. Maksudnya jangan statis gitu ya. Gitu, power nomor 2 itu pesannya. Dari satu kartu ini banyak sekali. Kita lihat ya di kartu-kartu kamu. Sorry kepanjangan di situ, power nomor 2. Ya, fire, api. Kamu sudah, energi kamu seperti, kalau aura kamu ya, kalau mau digambarin bentuknya, itu bentuknya kayak api yang sedang berkobar gitu. Ya, kayak api unggun. Tapi warnanya putih. Maaf doa sebentar. Ada kuning-kuningnya, ada emas-emasnya juga ya, bentar. Power nomor 2. Ya, karena tadi aku bilang kan, coba emas ya. Beberapa dari kamu mau masuk ke golden era kamu, era keemasan kamu ini, power nomor 2. Ya, nggak peduli umur kamu berapa. Ingat, ada orang-orang yang tapi aku sudah umur segini, nggak mungkin. Siapa bilang? Saya punya klien umur 60 tahun, dia berkarya dan dia sukses. Ya, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk usia kek apa kek. Ini power nomor 2. Ayo, sukses kamu ada di sini. Kalau kamu rasa diri kamu memang layak untuk ini, sayang banget kamu punya jubah emas kalau nggak kamu pakai. Ya, nih temptation. Kadang untuk ya itu ada aja godaannya, ada aja kayak ini ya, limiting belief-nya. Ya, ini kan kartu the devil sebenarnya, temptation ini. Ya, aku bilang Ace of Fire, energi kamu sedang menyala seperti api yang menyala, dan di sini ada angka Ace of Wands atau Ace of Fire di sini. Ini kamu lagi masak, power nomor 2. Ini api yang benar-benar, kalau kamu bisa pakai api ini dengan baik, kamu bisa menciptakan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Ace of Fire ada di sini, Three of Cups.
Orang-orang di sekitar kamu tuh udah banyak yang mau dukung kamu. Mungkin beberapa dari kamu, sepasangan kamu sendiri mungkin udah menjadi supporter kamu mungkin selama ini. Tapi tinggal kamunya. Gitu, kamu lagi diberikan kesempatan untuk maju ini Paul nomor 2. Sayang banget kalau kamu nggak pakai ini. Ya, mulai Page of Swords ini ngomongin tentang sharing lagi hasil-hasil karya kamu. Kalau kamu ada tadi kan aku bilang roda kamu udah digerakin, kamu misalkan udah Kak, misalkan aku sudah mulai nulis-nulis, aku sudah mulai gambar-gambar, atau aku sudah mulai share hal-hal ini. Ya entah kamu mau share di akun sosial media pribadi kamu, atau mulai bagi energi. Ya, gitu. Bagi energi dalam komunikasi secara energi, karena Page of Swords ini ngomongin tentang itu. Ya, Paul nomor 2. Kalau energi kamu sudah banyak sharing atau banyak berbagi, itu menandakan kamu bilang ke diri kamu sendiri, kalau saya berlimpah, makanya saya mau bagi sama orang, saya mau bagi hasil karya saya. Beberapa dari kamu ada yang nanti kepanggil untuk berbagi rezeki. Nggak dilihat dari nominal ya. Gitu. Jadi yang aku ngelihat di sini, Paul nomor 2 ini, kamu sudah siap untuk kehidupan baru yang akan jauh lebih selaras dengan tujuan kamu yang sebenarnya. Aku ngelihat apapun yang nanti akan kamu jalanin ini, kamu gak akan pernah bosen ngejalanin ini. Kamu akan happy, kamu akan merasa terisi sekali dalam menjalaninya. Sebagian besar dari kamu, ini pembukaan ke tujuan hidup kamu yang sebenarnya, Paul nomor 2. Tapi ingat, untuk kamu bisa sampai di titik ini, godaan demi godaan, entah itu kemalasan, entah itu kamu dibikin takut ragu lagi, entah itu entar aja dulu ya, procrastination atau menunda-nunda, akan terus ada di sini. Itu setan sedang mukul mundur kamu dalam momen-momen tersebut, Paul nomor 2. Sekarang kalau kamu punya api cahaya seperti ini, ayo kalahin godaan-godaan temptation ini. Ya, ada yang pengen glow up secara fisik, misalkan, tapi tergoda untuk ya, misalkan makanan dan lain-lain. Ya, gitu. Ini kembali ke diri masing-masing aja. Aku ngomong di sini, aku hanya menyampaikan saja. Ya, file nomor 2. Ya, kamu kembali lagi ke terserah kamu maunya gimana. Tapi intinya energi ini kalau nggak kepake, akan hilang, akan sia-sia, akan sirna dari kamu. File nomor 2. Ya potensi, jadinya unused potential. Entah sampai kapan kamu nanti masuk ke titik kesadaran kamu lagi. Banyak orang yang stuck seperti ini bertahun-tahun. Tapi energi kamu menyatakan kamu siap. Tinggal kamu yang meyakini diri kamu sendiri, Paul nomor 2. Oke? Oke. Kita lihat ya. Di sini, sebelum aku masuk ke kartu-kartu berikutnya, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir untuk Paul nomor 2. Ya, aku akan sebutkan di sini. Jangan terlalu terpatok, ini bisa menjadi petunjuk tambahan aja untuk kamu. Ya, ada fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak-zodiak yang hadir di sini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Oke. 4 kartu sudah keluar di sini. Ya. Paul nomor 2, you have taken your precious time. Ya, kamu selama ini dikasih privilege waktu sama semesta. Berapa dari kamu ada yang mungkin tadinya belum terlalu bisa ngapa-ngapain. Waktu kamu mungkin gak terlalu terpakai untuk hal-hal yang mungkin super produktif menurut kamu, Paul nomor 2. Atau seperti gak selaras dengan diri kamu.
Ya, kamu banyak memakai waktu. Kamu tuh sebenarnya diberikan banyak waktu untuk berbenah. Ya, gitu. Di sini dibilangnya the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Waktu itu berharga. Pau nomor 2. Make the most of it. Kalau kamu mau sukses, hargailah waktu, maka waktu akan menghargai kamu. Dan hargai bukan waktu kamu saja, tapi ingat orang lain juga punya waktunya mereka. Hargai waktu orang lain. Ya, upayakan kehadiranmu tepat waktu. Kamu gak buang-buang waktu orang, karena itu karpanya ada ke diri kamu sendiri. Rezeki kamu jadi telat nanti datangnya ke kamu. Kalau kamu suka telat-telat. Ya, atau suka dilama-lamain, tunda-tunda, ya rezeki kamu ya ketunda. Waktu itu energi yang ada di alam ini juga. Timing gitu ya. Tapi ingat, waktu ini bukan milik kamu. Waktu ini milik Tuhan semesta. Tapi kita tetap memakainya dengan sebaik yang kita bisa. Bukan jadi melekat dengan waktu ya. Ya, kalau misalkan memang ternyata tidak diizinkan untuk di waktunya, misalkan kamu udah janjian sama orang Rabu, ternyata ada suatu hal yang kamu, ya udah ya, memang berarti waktunya bukan di Rabu. Gitu. Tapi ketika memang itu sudah diizinkan terjadi di situ, hadirilah dengan tepat waktu di situ. Pau nomor 2. Ya, kayak kamu lagi belajar on time, kamu lagi belajar nggak wasting time. Ya, ingat semua tabur tuai. Karena di sini dibilang be mindful not to waste others time either. Ya, banyak nih orang-orang yang aku suka ketemuin ya gitu. Apalagi aku yang tinggal di Bali nih, Pau nomor 2. Aku bukan orang yang kayak gerusak-gerusuk banget masalah waktu. Tidak, aku cukup mengalir di situ. Tapi kalau sudah berjanjian waktu, ya sebisa mungkin aku tepatin janjian waktunya. Kecuali kalau memang situasi bener-bener emergency atau mungkin bener-bener kepepet atau kayak gimana. Ya, gitu. Ya, dan banyak banget aku ketemu orang-orang yang oke, nanti jam 2, datangnya jam 4, jam 5. Ya. Itu bukan telat lagi, itu bukan ngaret, itu kurang ajar namanya. Pau nomor 2. Ya, precious time, respect time, and time will respect you. Oke, Pau nomor 2. Di sini kita ada 3 wisdom. Ya, this 3 dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. Ya, gitu. Jadi di sini ngomongin tentang kayak kamu lagi dibantu. Ada yang jagain kamu di sini, yang lagi membantu kamu menavigasi situasi kamu saat ini. Ya, gitu. Jadi kamu akan dapat banyak banget petunjuk lewat musik, lewat suara, lewat video. Karena video kan ada suaranya. Ya, gitu. Jadi itu yang lagi masuk ke kamu nih. Beberapa dari kamu mungkin ada yang nanti kebuka jalannya ke sesuatu yang ada ranah musik, instrumennya, atau mungkin kamu yang main instrumen, ya. Gitu. Di sini ada petunjuk aja untuk beberapa dari kamu. Kayak misalkan kalau yang arahnya spiritual, mungkin suka sound healing dan lain-lain, itu juga ada ya. Ya, magical gateway di sini. Ini pintu udah dibuka untuk kamu, Pau nomor 2. Tapi untuk kamu masuk pintu ini, kamu harus punya keberanian ya. Kamu harus punya keyakinan ya. Karena kamu gak akan pernah tahu di balik pintu ini ada apa sampai kamu masuk dulu ke sana. Ya, tapi di sini dibilang this is where the greatest rewards are. Di balik pintu ini, meskipun kita nggak tahu di baliknya ada apa persisnya, tapi disitulah apa ya, kalau mau dibilang hasil-hasil terbaikmu tuh ada di situ. Reward pemberian kamu tuh semua ada di situ. King of Wands ngasih energi maskulin yang pemberani di sini. Nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan, Pau nomor 2. Ini sudah waktunya kamu ambil langkah berani. Tanpa lihat ke belakang lagi di sini dibilangnya.
Ya, pesannya cukup strong di sini power nomor 2. Ya, yang jagain kamu nih tegas banget energinya. Maskulin, laki-laki, sebab ini yang hadir ya, sosok penjaga pendamping ini. Pure intention. Langkah keberanian disertai atau dibalut dengan niatan tulus dan murni. Ini kunci sukses kamu power nomor 2. Pure intention. Kalau kamu mau melangkah maju, kamu mau sukses, tapi niatan kamu nggak bener, niatan kamu nggak baik, pintu ini akan ketutup rapat untuk kamu. Ya, jadi pakailah niatan tulus. Kamu mau ngejalanin apapun, nggak usah ini ya, maksud aku keserakahan dalam ingin uang yang banyak misalkan atau apa, itu nanti akan otomatis sama hasil yang kamu, maksudnya sama upaya yang kamu keluarkan. Daripada kita mikirin hasilnya berapa, lebih baik kita mantapkan niatannya, murnikan niatannya. Kalau niatan kamu sudah murni, sudah tulus, ke depan kamu tinggal maju, hasil akan otomatis. Itu yang aku jalanin di apa yang aku jalanin ini juga. Aku menjaga kemurnian niatanku di sini. Ya ini seberapa murni ini kembali ke kalian masing-masing lagi. Aku nggak bilang aku orang paling murni di dunia, nggak. Aku cuma bilang ya apa yang aku jalanin ini aku bawa dengan niatan murni. Aku nggak ada niatan untuk kayak ngasilin duit sebanyak-banyaknya dari sini. No. Kalau ada rezeki tambahan itu dari Tuhan buat aku, terima kasih. Tapi niatan aku di sini bukan itu. Oke, power nomor 2 nih. Ini contoh aja yang aku bisa kasih. Ya, apa yang aku alamin sendiri. Gitu. Jadi sini dibilang ada fairy of manifestation. Ingat tadi aku bilang, karena dari niatan yang murni, disitulah lahir manifestasi. Tadi kita bahas energi manifestasi di awal. What you speak is what you manifest. Itu yang keluar dari mulut kamu akan manifestasi itu. Use your wishes wisely. Ya ini yang aku lagi-lagi juga pernah lewatin sendiri, sering lewatin ya. Jadi aku nggak pernah minta apa-apa dalam hidup gitu ya. Maksudnya unless itu bener-bener sesekali banget kepepet ya, kayak misalkan bingung, baru mungkin aku akan minta. Tapi aku tetap jatuhnya berserah gitu loh. Ya intinya mengajukan lah permintaan seperti itu. Ya. Dan kita tuh seperti punya ibaratnya permintaan kita itu seperti kalau yang aku rasa ya, kayak ada kuotanya gitu loh. Jadi kalau kamu nggak pernah minta, sekalinya kamu memang benar-benar lagi perlu, kamu lagi buntu, kamu minta pertolongan gitu ya, biasanya tuh langsung terkabul. Karena kamu bukan orang yang sering minta atau minta-minta gitu. Kamu cuma lakuin apa yang kamu bisa lakukan, yang sebaik yang kamu bisa. Ya, jadi harapan atau permintaan ini digunakan dengan bijaksana, dengan sebaik mungkin. Di sini dibilangnya seperti itu. Ya, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Pastikan apa yang kamu minta ini ya memang untuk kebaikan secara keseluruhan. Bukan cuma untuk kepentingan ego kamu sendiri dan lain-lain. Ya, kalau untuk orang-orang yang, maaf ya nih, kalau orang yang doanya kadang ada ya, yang saya minta dia celaka, saya minta dia sakit, berdoa ke Tuhannya seperti itu. Itu yang jawab doa kamu, udah bukan Tuhan lagi, itu setan. Ya, gitu. Ini aku nggak bilang kamu seperti itu, ini contoh aja. Ya, power nomor 2, be careful. Karena energi itu, setan bisa mengabulkan permintaan kamu juga. Tapi dia akan minta sesuatu balik lagi dari kamu. Makanya kalau ada orang yang takut, kalau minta-minta nanti biasanya akan diambil sesuatu. Yaitu karena kamu mungkin minta, tapi tanpa memahami niatan yang murni di sini. Gitu. Ya. Gitu, entah dia minta ke siapa yang dia percayain gitu ya, minta ini, tapi pasti akan ada yang keambil dari kamu, karena alam semesta ini itu give and take, memberi dan menerima. Ya, itu memang hukum alam ini, hukum rimba ya, power nomor 2. Oke, kita ya di situ kita masuk di sini
ke dadunya. Aku cuma akan shuffle 1 kali dadu ini dan kita lihat ya planet placement, signs, ya maksudnya zodiac sign sama house, rumahnya di mana. Ini untuk petunjuk tambahan lagi untuk pile nomor 2 kamu tentang kesiapan kamu ya untuk menerima. Oke, aku sembari doa sebentar. Oke, pile nomor 2 kita lihat di sini. Very strong. Ada Neptune ya. No, ini Uranus, sorry, bukan Neptune. Ya, ini Uranus di Taurus ya. Di rumah ke-10 atau 10th house. So Uranus in Taurus in 10th house. Oke. Ya, ini ngomongin ya, kalau kamu lihat kan di atasnya kayak ada tanduk-tanduknya, sorry tadi ini mirip dengan Neptune, dia bentuknya U ya. Gitu. Aku salah lihat tadi. Cuman kalau Uranus ini ngomongin, planet Uranus ini ngomongin memang tentang diri kamu yang benar-benar apa adanya. Langkah keberanian ini disertai dengan niatan yang murni, disertai dengan apa adanya diri kamu. Pile nomor 2, kamu nggak bisa fake lagi di sini. Kamu harus orisinil untuk membuat hasil karya yang orisinil, untuk menarik orang-orang yang juga orisinil terhadap kamu, apa adanya, jujur tulus sama kamu. Kalau memang itu yang kamu mau. Kamu tuh orang-orang yang eksentrik di sini. Ya, aku ngeliat kamu pakai jubah warna emas. Coba siapa yang ke mall pakai jubah emas, kan eksentrik banget gitu. Gitu loh ibaratnya. Kamu tuh orang yang punya keunikan, pile nomor 2. Ya kamu rangkul keunikan kamu. Jadikan itu individuality kamu. Itu value terbaiknya kamu. Kreativitas kamu di situ orisinal. Kamu kalau bisa seperti ini, kamu akan lihat perubahan hidup kamu akan cepat dan tiba-tiba. Pile nomor 2. Karena kamu sebenarnya udah ready untuk ini. Pintu ini udah kebuka. Tapi baru kebuka setengah nih, separoh. Kalau pesan ini kamu bener-bener bisa tangkap, kamu cerna dan kamu coba lakukan. Ya, nih kebuka semua pintunya. Kamu udah siap untuk ini. Oke, nomor 2. Jadi jangan takut dengan kayak nanti kalau aku gini mungkin karyaku nggak sama. Misalkan kamu tahu seseorang yang punya karya yang misalkan udah terkenal, followersnya mungkin udah banyak atau apa. Terus kamu ngelihat karya kamu kayak nggak mungkin lah saya bisa jadi kayak gitu. Ya udah, kamu akan selamanya ada di era tidak mungkin. Ya, atau dia kan ganteng, dia kan cantik, saya mah biasa aja. Gak mungkin saya bisa seterkenal dia, atau kayak saya bisa seberhasil. Nggak usah ngomongin terkenal deh. Kalau terkenal itu kan kayak kesannya kayak kamu pengen dikenal banget gitu ya. Tapi lebih kayak keberhasil lah. Ya, dia mah ganteng, cantik, gampang kalau cari duit. Aduh, itu kata-kata yang kayak gitu sama aja kayak diri kamu bilang kamu jelek. Kamu menghina diri kamu sendiri. Ya, maaf. Banyak orang yang secara fisik mungkin relatif nggak terlalu ganteng atau nggak terlalu cantik ya, pile nomor 2. Tapi bisa berhasil dan bahagia. Ada banyak contohnya di luar sana. Jadi jangan cuma lihat yang megah-megah, yang kayak cuman palsu-palsu tampil di sosial media. Lihat yang bener-bener hasil karya orisinil. Lihat bener-bener orang-orang yang real happiness, real success. Itu yang kamu jadikan inspirasi, pile nomor 2. Oke? Kamu sedang terpanggil untuk ini. Ya, Taurus di sini energi kestabilan, energi solid, energi mantap. Ya, dan Taurus itu orang-orang Taurus nih, mereka appreciate hal-hal baik, hal-hal yang indah. Ya, apresiasikanlah kecantikan, kegantengan diri kamu sendiri, nomor 2. Ya, apresiasikanlah karya kamu sendiri. Kalau kamu bisa mencintai diri kamu dari atas sampai bawah, luar, dalam, dan apa yang kamu karyakan, kamu akan menarik orang-orang yang akan mencintai kamu juga, mencintai hasil karyamu. Pile nomor 2. Ya, kalian ini orang-orang yang luar biasa sih, nyentrik ini, banyak yang punya bakat seni nih, pile nomor 2 energinya. Seni itu bisa macam-macam ya. Dalam berpakaian aja kadang ada seninya. Gitu. Tapi ya kembali lagi ke kartu yang pertama ini, banyak dari kalian akan glow up dari atas sampai bawah lah. Tiba-tiba mungkin kayak jadi lebih
pakai baju yang lebih ekspresif ya. Jadi nggak mungkin kamu kayak seperti tiba-tiba berubah. Makanya orang juga akan ngerasa kayak Paul nomor 2 nih kok tiba-tiba berubah ya gini. Cuek aja. Kalau memang kamu rasa itu diri kamu yang sekarang, lakukanlah Paul nomor 2. Ya, ini orang-orang hebat. King of Wands ini bukan sembarangan energinya. Ya. Ini calon-calon apa ya, kalau belum ya, kamu gudangnya energi kreatif, kamu bisa bikin hasil karya yang bisa bikin kamu sukses, sangat-sangat mampu sekali. Orang yang sangat mampu, orang yang punya potensi segudang, tapi belum tahu bagaimana nyampe ke sana. Ini Paul nomor 2. Atau belum sepenuhnya bisa kebuka ke sana. Ya, 10th house di sini ngomongin tentang ya 10th house kayak ambisi, karir, ya status gitu-gitu loh. Seseorang yang berjubah emas itu kalau dilihat orang kayak wah dia statusnya bangsawan ya. Gak harus kamu bangsawan. Paul nomor 2. Beberapa dari kamu mungkin ada yang literally keturunan darah biru, bangsawan atau apa. Ya, tapi ambisinya di sini kita bikin positif. Ambisi aku bukan untuk mengejar status. Ambisi aku bukan untuk lagi mengejar uang. Tapi ambisi aku untuk membawa diri aku yang terjujur, versi termurni aku. Dengan niatan, tindakan, ucapan yang termurni. Dan kamu akan menerima rezeki yang termurni dari semesta. Ya, karena bentukan rezeki yang nggak murni itu banyak. Nggak usah aku sebutin contoh-contohnya. Panjang listnya. Ya, Paul nomor 2 kamu tahu sendirilah. Kalian orang-orang cerdas bijaksana. Oke? Paul nomor 2 itu aja petunjuknya. Kamu sudah siap untuk ini. Oke? Semangat Paul nomor 2. Ayo. Sayang banget ini kalau sayang banget potensi ini. Aku ngeliat kamu tuh bener-bener bisa sukses. Ya. Udah kegambar ini di batinku udah jelas banget ini Paul nomor 2. Siapapun yang pilih pile ini, tinggal kamu yang harus kalahin nih energi gelap. Kadang-kadang musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri, Paul nomor 2. Ya entah kita nggak yakin, entah kita ya itu tadi aku bilang ya entar lah apa gitu-gitu. Jangan kalah sama ego, jangan kalah sama hasutan setan-setan ini, ibaratnya seperti itu. Oke? Paul nomor 2. Itu aja petunjuknya. Semoga bisa bermanfaat dan sonet. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you so much sudah mau reading sama aku. Sudah menonton video ini ya, jika kalian sudah menontonnya. Dan ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, beberapa bulan belakangan aku ada buka sesi-sesi khusus di sini. Ini by request. Yang pertama adalah spiritual teaching atau learning. Yang kedua adalah tarot learning ya. Ini bagi yang memang benar-benar mau serius untuk perkembangannya, silahkan. Ya, jika terpanggil saja. Intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun petunjuknya pasti akan ada. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi sangat aman dan terjaga. Oke, maaf aku lupa, aku tadi sudah sebutkan atau belum. Kalau sudah, maaf aku ulang lagi informasinya. Kamu bisa kontak di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi, atau bisa DM via Instagram. Nanti aku bisa langsung kirim katalognya untuk bisa dibaca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Oke. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungannya sampai selama ini, Paul nomor 2, dan atas segala bentuk doa-doanya. Aku sangat berterima kasih. Banyak banget yang doain aku dari sini gitu ya. Makasih banyak atas doa-doanya, dan aku juga selalu doain kamu dari jauh, Paul nomor 2. Ya, untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan. Yang terbaik, sehat, sukses, bahagia, selalu good luck. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye, Paul nomor 2. See you. Halo, Paul nomor 3, bagi kalian yang memilih kartu ini, ya ini adalah bacaan kamu yang judulnya Berita Baik. Kamu sudah siap. Ya, kamu sudah siap untuk apa? Kita lihat di sini ya, Four of Cups. Ini kartunya. Oke, aku langsung mulai aja ya, Paul 3. Four of Cups.
kekosongan, kehampaan batin ini yang aku rasakan. Power nomor 3, aku nggak tahu kalau kamu ini mungkin saat ini lagi dalam perjalanan untuk memahami apa yang benar-benar bisa mengisi batin kamu dan tidak, apa yang kamu suka dan tidak, apa yang kamu enjoy dan tidak, apa yang kamu layak dan tidak. Ya, layak ini menerima, entah ini menerima apapun ya, kadang-kadang perlakuan orang lain juga bisa. Ya, kamu layak diperlakukan seperti apa dan tidak layak diperlakukan seperti apa. Power nomor 3. Jadi ini ngomongin tentang self-worth. Ini ngomongin tentang kesadaran kamu dalam menyadari seberapa layak dan betapa berharganya kamu sebenarnya. Jadi hidup kamu itu sebenarnya lagi ngajarin kamu tentang ini lebih dalam lagi. Power nomor 3. Ya, jadi kayak ini kan ada tangan, dia kan tangannya kayak megang ke dada ya gitu. Jadi dia sebenarnya lagi masukin energi positif ke dadanya, dan ada seperti ular yang kayak keluar dari dadanya gitu ya, seperti ini. Ini ngomongin tentang energi negatif yang keluar dari diri kamu gantikan dengan energi positif. Power nomor 3, kamu orang yang akhirnya sudah berhasil mentransmutasi energi. Power nomor 3, kamu tidak lagi apa ya, atau kamu mungkin kalau belum, ini sebentar lagi pemahaman kamu akan ada. Segala bentuk energi yang kamu lihat negatif, mungkin ini challenge hidup atau kayak apa gitu-gitu, kamu sudah tidak lagi melihat itu sebagai hal negatif. Kamu bisa memutar segala hal negatif yang datang menyerang kamu ini, kamu putar menjadi positif. Kamu putar menjadi motivasi. Kamu putar menjadi pemahaman dan pembelajaran. Kamu analisa di situ. Kamu putar menjadi pemahaman kalau ini adalah ujian saya naik kelas, saya naik tingkat, ya berarti saya sudah siap untuk mau naik tingkat. Jadi kamu udah bisa jadi orang yang jauh lebih optimis ya. Optimis bukan toxic positivity atau apa. Tapi you know how to handle yourself. Bukan berarti kita nggak ngerasa marah dulu kadang, sedih dulu, kesel dulu, atau apa tuh kadang terjadi pasti gitu ya. Tapi kita nggak lama-lama di situ. Kita langsung ngerti dan langsung paham. Oke, saya nggak mau, ya mungkin karena saya marah karena saya kaget. Misalkan ada suatu kejadian apa, challenge gitu ya, tiba-tiba datang. Tapi ketika kesadaran itu masuk, marah kamu, bete kamu, sebel kamu akan hilang. Karena kamu tahu apa yang sedang kamu hadapi ini bagian dari perjalanan penting kamu. Ya, hidup itu pasti akan kayak gitu. Ibaratnya kalau kita ngeluh, ngegerutu terus, atau bete terus sama challenge hidup, ya itu sama aja kayak kita nggak tahu caranya ngejalanin hidup. Kita nggak tahu sama cara apa artinya hidup gitu, seperti itu maknanya hidup. Orang paling kaya di dunia ini pun masih akan kena challenge-nya. Ya, orang paling yang paling ibaratnya harmonis dalam kehidupan percintaan, orang apa, nggak mungkin nggak ada challenge-nya juga. Semua kita melewati fase-fase itu. Karena that's life, karena itu hidup. Power nomor 3. Ya inilah yang kamu akhirnya pahami maksud aku. Aku bukannya mau menggurui kamu ya, Power nomor 3. Kamu akhirnya semakin ngerti sama hal ini. Four of Cups ini ngomongin tentang suatu pergantian atau transisi energi yang ada di heart chakra atau kayak di ruang batin kamu. Ini seperti toksik-toksiknya, detox-detoxnya, semua ini keluar semua energi kotornya. Aku ngelihat ada tinta hitam keluar ngucur dari dada kamu, dari situ energinya yang kegambar di batinku. Itu hitam pekat kayak tinta, kayak air mancur gitu, tur gitu ya. Itu kamu lagi diperes habis di situ lewat situasi-situasi yang kamu sedang hadapi, lewat kekuatan-kekuatan yang kamu sudah kasih gitu loh, kamu sudah upayakan itu semua. Kalian ini pejuang-pejuang, Power nomor 3. Dan perjuangan kalian ini gak ada yang sia-sia. Kamu sudah siap untuk ini. Kita lihat ini itu apa ya. Oke. 3. Itu tadi aku dapetin pesan atau energi dari Four of Cups ini ya. Kita lihat di kartu-kartu kamu berikutnya. Doa sebentar. Oke. Iya, Chariot. Oke, Two of Earth. Ada Two of Earth sama Chariot.
Emperor, ya. Dan ada Four of Pentacles. Wow. Ini ada Four of Cups, ya, angka 44 hadir, dan 444. Ini kamu lihat ya, 4, 4, 4. Ya, angka 4 dan 7 sangat menyala nih di pile nomor 3. Kamu akan sering melihat angka-angka ini ke depannya. Sekarang dari sekarang kamu kapanpun kamu nonton ini ya, pile nomor 3. 4 dan 7. Beberapa dari kalian ada yang datang dari pile nomor 1. Ya, beberapa dari kalian yang datang dari pile nomor 1 atau kalian yang lagi nonton ini ketarik ke pile nomor 1 juga. Kalau kalian pasangan bisa jadi 1 dan 3, salah satunya 1, salah satunya 3 gitu ya. Ada kemungkinan ini karena divine masculine, divine feminine, energi masculine feminine ini seperti terpecah di pile 1 dan pile 3. Ya, tapi di sini hadir Emperor. Oke, pile 3. Oke. Ya, jadi di sini yang aku lihat, dimana dengan adanya proses detox ini, kamu sudah tidak lagi ada di dalam fase kebingungan kamu. Pentacle semua di sini melambangkan kemantapan, kebulatan tekad dan niat kamu di sini yang aku lihat. Two of Pentacles ngomongin tentang kebimbangan. Tapi sebelahnya Chariot, gitu ya. Nggak mungkin seseorang yang naik kuda kereta kencana ini dia jalan dengan cepat kalau dia masih labil. Ya, pile nomor 3. Jadi aku ngerasa kamu sepertinya udah, apapun yang kamu labilkan ini, yang kamu bingung, yang kamu pertimbangkan ini, kamu akan udah tahu kamu harus apa. Dan kemajuan kamu ke depan ini Chariot dan Emperor ini gede banget. Ini kayak kuda yang maju, aku melihat ya gambaran singa yang juga nerjang gitu ya. Ini energi kamu. Kamu udah siap untuk ngambil langkah-langkah ini. Ya, kamu jangan takut sama kecukupan dan kapasitas kamu pile nomor 3 karena Four of Pentacles ini mengkonfirmasi kalau apapun yang kamu perlukan sudah disiapkan semuanya. Mau dari hal besar sampai perintilan kayak apapun, sekecil apapun, semesta udah siapin buat kamu. Untuk kamu maju kalau kamu mau maju di sini pile nomor 3. Jadi jangan takut. Kalau kamu belum lihat kamu cukup sekarang, belum tentu kamu nggak akan cukup besok-besok. Jalanin dulu. Yang penting kamu ngalir dulu. Ya, pile nomor 3. Ketika momen kamu membutuhkan itu akan datang ke kamu. Percayalah pile nomor 3. Itu pesan yang masuk dari penjaga kamu barusan. Hal kayak gini udah sering banget terjadi di hidup aku, pile nomor 3. Jadi aku juga udah nggak ragu lagi. Sekarang belum kelihatan, tapi besok-besok ketika aku perlu, ada uangnya. Atau ada ininya. Apa yang aku perlukan lah intinya. Ya. Dan juga di sini seseorang Emperor dia sudah ada di dalam kondisi paham batin. Seperti yang tadi aku bilang ya. Seorang Emperor kalau dia tahu itu tidak selaras dengan apa yang dia mau, dia akan bilang enggak. Kalau dia ditreat orang seperti, kalau dia nggak merasa layak orang lain memperlakukan dia seperti itu, dia akan bilang enggak, sorry saya, oke. Jangan deket-deket saya, atau saya nggak mau berurusan sama kamu, atau apapun itu. Tahu batasan yang jelas dan sehatnya apa. Kamu tuh ke depan jadi orang yang mungkin lebih tegas dan lebih unapologetic gitu ya. Unapologetic dalam artian pile nomor 3, nggak gampang bilang sorry. Nggak gampang bilang iya. Tapi hati kamu tetap murni. Niatan kamu tetap tulus. Kebaikan yang kamu berikan nggak berkurang di situ. Tapi disertai dengan ketegasan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang lebih besar. Karena kamu sudah mengkombinasikan semua elemen ini, pile nomor 3 kamu sudah siap untuk kesejahteraan yang jauh lebih besar dalam hidup kamu. Ini mau datang ke kamu. Datangnya nanti kamu lihat ya, rezeki tiba-tiba datang. Kanan, kiri, pintu kebuka untuk kamu. Tiba-tiba, kamu nggak expect ini semua. Meskipun kamu udah tahu nih sekarang dari bacaan ini, pile nomor 3, nanti pas kejadian tetap di luar ekspektasi kamu. Ya, ini rezeki kalau aku ngeliat pile nomor 3. Energi maskulin, energi kayak pencipta rezekinya ada di sini.
Tapi nggak menutup kemungkinan beberapa dari kamu dalam proses kemajuan hidup kamu, keberhasilan hidup kamu, kalau kamu single, kamu ketemu sama emperornya. Sama seseorang yang juga sudah makan asam garam, seseorang yang sudah banyak belajar dalam hidup, seseorang yang siap. Ya, bukan seseorang yang masih belum bisa lepasin mantannya, seseorang yang masih belum, kan ada ya, yang masih ternyata urusan sama istri lamanya belum selesai, misalkan. No. Kamu layak akan seseorang yang siap dan sama-sama saling memprioritaskan. Kalau itu yang kamu memang benar-benar mau. Ya, Twin Flame Energy angka 1111, aku juga lihat hadir di sini. Ya, kebetulan 7 tambah 4 itu 11. Aku baru sadar juga. Ya, tadi kan aku bilang ada angka 4 dan 7 strong. Tapi ada angka 11 yang sangat kuat juga di pile nomor 3 ini yang aku lihat. Ya, dan tadi pas aku ngomong 11-11 itu, rekaman video ini menunjukkan menit ke-11, detik ke-11. Nggak ada yang kebetulan semua di sini, pile nomor 3. Ini ritme semesta. Ritme alam. Apa yang kamu akan lewatin ini? Ya. Naiklah kuda kamu. Pacu kudanya, kamu maju, nanti di tengah-tengah jalan kamu akan banyak banget unexpected hal-hal yang tidak kamu ekspektasi tapi konteksnya positif. Bantuan yang tidak ekspektasi, orang-orang bantu kamu misalkan, atau rezeki yang kebuka tanpa kamu duga. Ya. Itu udah kelihatan banget di sini. Kenapa? Kamu udah detox, kamu udah buang itu semua. Kamu sudah kayak ibaratnya bahkan diri kamu yang lama ikut kebuang tuh di tinta yang tadi aku bilang itu. Nomor 3. Masuk lagi angka 1, 2, 3, 4. Angka berurutan nih. Kamu juga akan sering lihat angka ini kalau belum. Ya. Ya, ini kayaknya penggenapan hidup. Penggenapan kamu akhirnya siap untuk masuk ke tujuan kamu yang lebih sebenarnya. Ke situasi-situasi, tempat-tempat, orang-orang yang jauh lebih selaras dalam hidup kamu. Oke, pile nomor 3. Oke, kita lihat di sini di kartu-kartu berikutnya. Di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir ya, pile nomor 3. Leo sangat strong, Cancer sangat strong di sini. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn juga sangat kuat. Ya. Satu lagi, Aries, Sagittarius juga ada untuk pile nomor 3. Ya, jangan terlalu terpatok sama energi zodiak ini, tapi ini energi-energi yang hadir di sini mungkin bisa resonan untuk beberapa dari kamu ya. Atau mungkin ini orang yang kamu akan temukan, bisa jadi zodiaknya ini. Karena di sini ada energi pasangannya juga ya. Oke, kita lihat di sini ya, di kartu-kartu berikut aku doa sebentar. Oke, pile 3. Kita lihat nih, kamu sudah siap berita baik ini ya. Kita lihat pile 3. Oke, ini 1, 2, 3. Aku ambil satu lagi ya. Inner child. Ya, beberapa dari kamu pile nomor 3 ya, healing kamu. Mungkin yang aku lihat yang tinta itu bisa jadi itu kesembuhan inner child juga ya, dengan ibu, dengan ayah. Sebagian besar dari kamu ini dengan sosok ayah, dengan sosok bapak, karena ini energi bapaknya hadir di sini dengan emperor. Jadi semakin kamu bisa sembuh di tali karma kamu sama bapak kamu sendiri atau sama orang tua kamu, semakin mulus proses kamu ke depan dalam pencapaian rezeki kamu dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi kayak hidup kamu sudah tidak lagi ada di mental korban karena saya adalah anak dari ibu bapak ini, atau saya anak dari orang tua saya jadinya begini. Kayak ya udah, orang tua kamu ya orang tua kamu, kamu ya kamu. Ketika kamu sembuhkan itu ya, kamu akan bisa punya pemikiran yang lebih ke arah sana. Mentalnya udah bukan lagi mental korban. Ya, kamu ambil yang baik-baiknya dari ibu bapak kamu. Mau ibu bapak kamu, orang tua kamu seburuk apapun, nggak mungkin nggak ada kebaikan yang kamu bisa petik di situ. Ada. Meskipun mungkin beberapa dari kamu itu sedikit, tapi pasti ada. Tinggalkan sisanya. Tarik yang penting-penting. Tarik yang baik-baik. Misalkan bapak kamu pekerja keras, bapak kamu suka membaca, ya tarik yang positifnya. Dia pinter, ya kamu juga pinter. Ya, tapi misalkan bapaknya pinter tapi licik, main perempuan atau apa, ya berarti
elemen-elemen itu kamu ubah. Saya pintar, tapi saya tidak menyakiti orang. Saya pintar, tapi saya bijaksana dalam pemberian saya, dalam kelakuan saya, gitu. Ya, itu kunci sukses kamu, PAL 3. Ya, Dan semesta bilang di sini, kayak ke depan itu mungkin kayak kamu akan ngerasa hidup kamu akan lebih banyak main, lebih banyak enjoy, lebih banyak have fun, tapi tetap merasa aman. Ya, kadang orang mau main, mau enjoy, mau have fun, tapi merasa nggak aman. Nggak aman kenapa? Oh, kalau saya enjoy sebentar, nanti rezeki saya rusak. Oh, kalau saya enjoy sebentar, nanti yang saya tanggung-tanggung semuanya atau orang-orang yang butuh saya jadi nggak bisa ini sama saya gitu ya. Ingat ya, balance antara work and play, ya ibaratnya work hard play hard lah, seperti itu. Nggak masalah, itu yang seharusnya justru memang seharusnya dilakukan. Kamu sangat layak akan momen kamu mau istirahat, ngelakuin hobi kamu mau jalan-jalan, kamu mau main, kamu mau apa, selama kamu bertanggung jawab dalam ini semua. Jangan takut untuk ngelakuin ini. Pile nomor 3, karena ini sebenarnya ternyata kunci pembukaan energi kamu. Oke? Ya. Di sini kita ada shine from within. Saatnya kamu bersinar terang. Nih sayap kamu udah kelap-kelip nih, seperti ini, bagus banget. Ya, gitu. Jadi kayak energi kamu tuh nanti akan benar-benar terpancar dari dalam pile nomor 3, dan orang-orang kan kelihatan ini. Wah, pile nomor 3 ini terlihat seperti membara sekali, terlihat seperti kayak hidupnya sudah banyak terbenahi ya, seperti itu. Ya, dan di sini juga dibilang kamu akan menemukan true beauty kamu. Keindahan kamu yang sebenarnya. Nggak cuma dilihat dari apa yang kelihatan di permukaan atau di kulitnya aja. Ya, tapi cahaya yang benar-benar terang dari dalam. Dan saatnya kamu bersinar di sini dibilangnya. Kenapa? Kenapa kamu sudah siap? Karena kamu sudah akhirnya bisa menerima diri kamu sendiri apa adanya. Dan saatnya kamu berbagi diri kamu yang apa adanya, berbagi diri kamu yang indah apa adanya. PAL 3. Ya, musik beberapa ada yang datang dari PAL nomor 2. Kalau PAL nomor 2 hadir di sini ada juga ya. Karena di sini ada beberapa resonansi yang mirip di sini. Ya, ada beberapa yang ketarik ke 2 dan 3. Ini musik petunjuknya. Jadi kamu sedang dikasih banyak petunjuk lewat lagu-lagu atau frekuensi-frekuensi yang kamu sedang dengarkan saat ini. Listen, coba denger lewat kuping kamu. Nih, clear audience kamu lagi diuji nih. Ya, there may be a message in the music you hear. Jadi musik yang kadang random, entah kita denger random di mana, atau kita lantunin, kita kayak melantunkan lagu dari mulut kita tanpa kita sadar, padahal itu bukan lagu yang sering kamu puter, lagu yang mungkin random banget gitu ya, mungkin zaman dulu banget, terus tiba-tiba kamu nyanyiin, perhatikan liriknya. Ya, gitu. Dan kalau kamu dengerin musik, PAL nomor 3, dengarkanlah musik-musik yang naikin jiwa kamu, getaran vibrasi hati kamu. Ya, jangan musik-musik yang malah bikin kamu galau, bikin kamu nangis-nangis, bikin kamu drama atau segala macam. Hindari itu. Ya, itu energi kamu lagi dimakan di situ. PAL nomor 3. Ya, gitu. Jadi, cari musik-musik yang uplifting. Naikin mood kamu, bikin kamu semangat, bikin ini ya, karena lirik itu sangat-sangat bermain sekali. Ya, musik-musik zaman sekarang itu banyak yang ngancurin energi kamu sebenarnya. Banyak orang yang nggak sadar sama ini, tapi ya udah mau gimana. Aku nggak mau menghakimi juga, cuman di sini pesannya ada, aku hanya menyampaikan. Ya, kamu dengerin apapun ya terserah. Tapi di sini petunjuknya ada. Ya, gitu. Jadi ini kamu lagi dikasih petunjuk lewat situ. Oke. Di sini ada nature science ya, bukan hanya dari musik, tapi petunjuk-petunjuk ini akan datang hadir dari kanan, kiri, atas, bawah untuk kamu. Dari alam, petunjuk alam juga akan kenceng banget untuk kamu. Ya, kok kamu lagi pergi kemana, tiba-tiba kamu ngelihat apa, atau terjadi apa di alam, ya yang berhubungan sama alam gitu. Ini petunjuk untuk kamu. Ya, gitu. Kadang ada momen dimana kayak ini ya, banyak banget petunjuk alam tuh sebenarnya banyak arti. Kayak misalkan kamu ngelihat, kok sebelah kanan hujan, gelap, sebelah kiri terang. Nah, itu hidup kamu bisa jadi dalam fase transisi. Aminkan transisi dari gelap ke terang, dari badai menuju cahaya. Ya, seperti itu.
Gitu, banyak kamu melihat sepasang kupu-kupu, kamu ngelihat apapun. Ya, aku kalau sebutin mah banyak banget ya. Ntar kamu akan ngerti sendiri, polanya tuh nanti akan keulang soalnya. Kamu akan tahu bagaimana caranya alam berkomunikasi dengan kamu. Ya, nih, nature talks to us continually, setiap hari, setiap saat. Alam ini tuh berkomunikasi sama kita lewat getaran yang kita berikan gitu. Cuman gak semua orang sadar untuk membuka hatinya, jiwanya, dan pikirannya untuk menerima dan memberi energi ke alam. Ya, kalau nomor 3 mungkin kamu akan siap untuk ini akhirnya. Ya, doakan alam ini kalau kamu belum pernah doakan alam ini. Ya, ibu bumi tercinta ini. File 3. Ya, jadi yang aku lihat ini saatnya kamu bersinar, saatnya kamu maju. Ini kemajuan terutama tahun ini. Aku posting ini tahun 2026 bulan Maret ya. File 3. Tahun 2026 kamu ini crazy. Luar biasa kemajuan-kemajuan pesat ini. Kemajuan-kemajuan tak terduga besar. Satu kunci kegagalan kamu adalah keraguan kamu di sini dengan Two of Pentacles. Ya, gitu. Jadi kemantapan kamu akan selalu diuji, kekuatan kamu akan selalu diuji di sini. Oke? Kalau bingung, lagi-lagi nih, lihat petunjuk-petunjuk alam lagi. Datang tiba-tiba kadang-kadang, serandom itu. Oke? File 3. Oke, sebelum aku tutup bacaan ini, aku ada mau kocok dadu ini, ya. Aku cuma akan kocok sekali dadu ini, dan kita lihat ya planetnya, planet placement kamu, energinya gimana, zodiak dan rumah atau house placement. Kita lihat ya, aku sembari doa, file nomor 3. Oke. Kita lihat di sini, oke. Kita ada Neptune and Aries. Ya, Neptune and Aries in 9th house di rumah ke-9. Ini Neptune kan ya? Iya benar, ini Neptune. Ya, ini yang tadi aku kebalik di pile nomor 2 Pak. Ya, wait. Aku lupa pile nomor 2, pile nomor 1. Ya, anyways tadi aku kebalik sama Uranus. Aku lupa Uranus itu di pile nomor 2. Cuman ya kalian soalnya ada yang pilih beberapa pile ya, gak cuma satu di sini. Jadi kayak energinya ada yang masuk juga. Tapi ya memang nyambung. 1 2 3 ini feeling aku juga nyambung. Bacaan aku sering seperti itu soalnya. Oke, ya, Neptune, Trisula. Beberapa dari kamu mungkin ada resonansinya dengan energi Trisula ini ya, kayak Trisulanya Aquaman gitu ya, kalau kamu pernah nonton Trident kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang idealis sebenarnya. Idealis bukan berarti buruk ya. Cuman kadang idealis ini bisa membentuk ilusi. Ya, gitu. Entah ilusi akan ketidakmampuan kita untuk maju. Ya, atau idealis tentang kayak apa, bagaimana kamu inilah membawa diri. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk kamu bisa optimis, semangat, itu bukan idealis. Ya, itu kemantapan, kekuatan seseorang. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kamu, file nomor 3 kamu ini terlalu idealis. Dunia ini butuh orang-orang idealis. Tapi kamu cari keseimbangannya. Jangan tinggalkan akal budi logika kamu di situ juga. Tetap gabungkan dengan elemen spiritual dan lain-lain, ya. Logika tetap dipakai, ya, kombinasikan semuanya. Ya, gitu. Jadi dan aku ngerasa memang kalian dalam hidup kamu tuh akhirnya sudah siap. Atau kenapa kamu siap juga, karena kamu sudah paham ilmu berserah yang lebih sebenarnya gitu loh. Aku ngeliat kenaikan energi kamu. Aku ngeliat tuh kamu bener-bener dari dasar laut naik ke atas gitu dengan membawa Trisula gitu ya, kayak mermaid gitu ya. Nah, tapi dia naik sampai ke permukaan, terus mataharinya ada di belakang. Bagus banget gambarannya. Ini tanda kenaikan kehidupan kamu. Kamu itu mungkin pernah atau kemarin-kemarin ada lewatin fase depresi kamu atau fase low point dalam hidup ya, mungkin titik terendah dalam hidup kamu naik ke atas. Karena aku ngeliat kamu berenang dari dasar laut. Ya, dan Aries ini ngomongin tentang banyak banget hal-hal yang spontan akan terjadi ke kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri mulai berani untuk mengambil langkah-langkah yang spontan. Spontan tapi tetap bijaksana. Ya, Aries energinya di situ. Kalau 9th house ini memang ngomongin tentang ya sebenarnya ya inspirasi lah, seperti itu. Ya. Jadi kayak kamu
apa ya, yang kamu akan terima di sini, kamu sudah siap untuk inspirasi dan mungkin kamu sudah siap juga untuk menginspirasi orang-orang lain dengan kamu akan menjadi saluran inspirasi ini. Kamu akan lihat ya seberapa banyak orang yang akan terinspirasi dengan kisah sukses kamu PAL nomor 3. Ya, gitu. Dan lagi-lagi sisi spiritual kamu ini kamu nggak tinggalkan. Kamu bisa mengedukasi banyak orang di sini. Perjalanan kamu itu punya nilai. Perjalanan kamu itu membentuk sebuah filosofi. Dan kamu akan menemukan filosofi hidup kamu sendiri PAL nomor 3 jika belum. Dan pegang prinsip kamu selalu sukses di situ PAL 3. Ya, kamu itu versi diri kamu yang terbaik dan terhebat PAL nomor 3 adalah seseorang yang tidak pernah ragu akan langkah intuisinya. Maju, keberanian. Gak pernah takut gak cukup, gak pernah takut kurang. Itu versi tertingginya kamu. Ya, kamu bisa bawa energi-energi itu. Gak mungkin kamu gak sukses PAL nomor 3. Percayalah. Ya, itu aja petunjuknya untuk PAL nomor 3. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata, makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram. Kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu, biasa aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan aku beberapa bulan belakangan ini buka ada 2 sesi khusus. Ini by request juga. Yang pertama adalah spiritual learning dan yang kedua adalah tarot learning bagi kalian yang terpanggil saja, silahkan. Ya, intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, dimanapun siapapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga PAL nomor 3. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini PAL nomor 3, thank you so much. Dan aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala kelancarannya. Ya, yang terbaik, sehat, sukses, selalu bahagia selalu untuk kamu, dan good luck dalam perjalanan kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day PAL nomor 3. Bye bye, see you.